Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, tuan-tuan guru terutama yang sangat kami hormati, alhamdulillah, marilah kita sampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, untuk mengawali kajian kita pada malam ini, mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 54 dan surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Wa qala fi ayatin ukhra, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Artinya demikianlah, artinya Allah menghukum, memberikan hukuman kepada orang-orang yang durhaka, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 54. Kemudian Allah katakan bahwa bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang memeliharanya, yang berganti-ganti di hadapan dan di belakangnya. Mereka, para malaikat itu memeliharanya, menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada kaum itu sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki kepada suatu kaum keburukan, maka tidak ada satupun yang dapat menolaknya, dan tidak ada
bagi seseorang itu yang melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kedua ayat ini ada kita lihat kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau yang pertama tadi dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah atau merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi nikmat itu Allah berikan, kita pun sudah banyak menerima nikmat. Kalau nikmat itu berubah dengan yang lainnya, itu bukan Allah sesungguhnya yang ingin merubahnya, tapi karena ada perubahan pada diri kita, pada diri satu kaum. Jadi ini ada sebutan kaum, artinya datangnya nikmat itu kepada komunitas, kepada masyarakat, kepada satu kaum. Begitu juga datangnya bala itu selalu kepada kaum atau satu kelompok manusia. Jadi maka kita harus menjaga kebaikan-kebaikan di hadapan atau di umat itu sendiri. Jadi karena keberkahan itu datang kepada satu kaum, jadi tidak perorangan sesungguhnya. Begitu juga bala itu dia datang karena kaum itu melakukan kejahatan. Jadi ada satu kitab judulnya Al-Uqubat, hukuman-hukuman Allah lil afrad wal jamaat wal umam. Jadi ada hukuman-hukuman Allah itu memang ada kepada pribadi, ada pada seseorang, mungkin berupa penyakit atau dia hukum secara langsung pribadinya, tapi yang banyak itu kepada al-jamaat, kepada kelompok-kelompok manusia, dan bahkan yang paling banyak kepada satu kaum, satu kurun. Alam yarukam ahlakna qablahum minal qurun, begitu dalam surah Yasin. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah membinasakan, menghancurkan satu kurun. Kurun di sini bukan maksudnya 100 tahun, ini sih bukan cerita tahun, tapi satu umat, satu kaum. Jadi lebih besar lagi kalau disebut kurun. Kurun itu satu bangsa dihilangkan atau dilenyapkan Allah. Annahum ilaihim la yarji'un, bahwa semua yang dilenyapkan Allah itu tidak ada lagi yang kembali hidup. Begitu kalau Allah ingin memusnahkan. Tapi Allah katakan di dalam ayat ini bahwa nikmat itu berubah menjadi bala atau dicabut Allah nikmat itu karena ada perubahan pada diri seseorang, pada diri kaum itu. Dulunya masyarakat itu taat, abid, soleh, tapi kemudian berubah, banyak perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka tidak lagi melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ketika itulah nikmat itu dirubah Allah menjadi azab. Nah, itu yang disebut dalam ayat ini. Kenapa Allah hukum Fir'aun itu? Kenapa Allah hukum umat Fir'aun itu? Dulunya mereka tidak begitu. Mereka awalnya baik, tapi kemudian berubah menjadi jahat. Fir'aun menjadi sangat jahat.
sampai akhirnya orang dipaksanya untuk menuhankan dia atau mempertuhankan dia. Maka Allah hukum mereka, fa'akhadahumullahul azab, maka Allah menghukum mereka dengan azab. Maka Allah katakan, dzalika, begitulah sunnatullah itu. Allah tidak mengubah nikmat yang telah dia berikan kepada satu kaum sehingga mereka merubah perilaku mereka sendiri yang dulunya soleh kemudian menjadi jahat, maka berubahlah nikmat itu menjadi azab. Kemudian di ayat yang kedua juga Allah katakan lahu mu'aqibat. Nah, ini lebih tertuju kepada bagaimana kalau kita awalnya susah, kita ini ya mungkin banyak ujian-ujian, bagaimana itu berubah. Nah, kita juga bisa berubah asalkan kita mau mengubah apa yang ada pada diri kita. Kalau tadi dari nikmat menjadi azab, kalau ini dari kesusahan, dari kesulitan, atau mungkin dari masalah-masalah yang banyak, itu bisa berubah kalau kita mengubah apa yang ada pada diri kita. Bahkan Allah katakan dalam ayat ini, kita sesungguhnya bukan sendiri yang merubah itu, bukan sendiri kita yang mendapatkan yang memperoleh mengejar nikmat. Nah, tadi kajian kita ridho ya, nikmat, rahmat, nah, semualah. Bagaimana kita untuk mencapai itu? Sebetulnya bukan kita tidak diberikan Allah ya peluang yang banyak. Nah, bahkan dalam ayat ini kan disebutkan lahu mu'aqibat. Mu'aqibat itu para malaikat yang silih berganti mengawal dan memelihara kita. Jadi kalau kita sadar sesungguhnya dalam hidup ini, kalau kita ingin sesuatu berupa nikmat, rahmat dari Allah, ridho Allah, kita bukan sendiri, ada yang mengawal kita, ada yang menolong kita. Nah, jadi bisa dilihat nanti dalam terjemahan, mu'aqibat itu para malaikat. Jadi malaikat itu bukan mencatat saja kerjanya, ada memang spesial mencatat kebaikan, mencatat kejahatan, tapi ada khusus dibuat Allah atau diberikan Allah kepada kita, ada mu'aqibat. Tujuan daripada Allah memberikan mu'aqibat itu para malaikat yang terus menerus menyertai kita, dan mereka silih berganti, gantian mereka, ada shiftnya. Nah, mereka ditugasi Allah untuk apa? Yahfazunahu min amrillah, ya, mereka memelihara seseorang itu atas perintah Allah. Jadi para malaikat itu diperintahkan Allah untuk mengawal dan memelihara kita. Jadi kalau kita merasa dikawal kita, dan pengawalannya itu bukan seperti pengawalan manusia yang terus menerus, tidak ada jam kerjanya, terus menerus sepanjang masa, dan bergantian para malaikat itu. Maka oleh karena itu ya, rencanakanlah sesuatu yang besar dengan keyakinan ada yang menolong kita. Maka jangan heran kita ada orang yang bisa mengurusi sampai berpuluh-puluh macam urusan, ya ditolong Allah dia. Saya ada tanya seseorang, kenapa bisa Bapak membagi waktu itu? Nah, saya ada baru-baru ini, belum lagi sebulan, ada urusan saya soal SK ke Jakarta. Jadi jam 1 malam masih senang dia menerima kita, kasihnya lagi kopi, ramah lagi dia. Jam 1 malam ada orang, Pak, jam 3 saja pun tak bisa lagi diketuk pintunya, tak bisa lagi bertamu. Ini jam 1 malam, banyak lagi kami datang, bukan sendiri. Masuk. Yang dari Medan katanya. Rupanya sebelum kami pun datang sudah ada yang bertamu ke situ, ke rumahnya. Sampai jam 1 malam kami pulang dari rumahnya. Masuknya saja pun sudah jam 11:30. Berarti 2 hari kami di rumahnya itu. Jadi tapi banyak orang tak tahu begitu hebatnya kawan itu. Masih ya sambil golek dia, mohon maaf ya ini baru tadi pulang jam 10 dari pertemuan katanya. Tapi masih ramah dia jam 1 malam. Ada apa itu? Nah, ini kan keluar biasaan itu. Begitulah orang seriusnya, sungguhnya, tidak ada yang mau dia dapat dari kita. Ya, kita kasih
tanda terima kasih kita, marah dia, kalian banyak keperluannya, ongkos kalian lagi. Demi Allah tak diterimanya 1 sen pun. Begitulah, padahal kita karena merasa dia kiai yang luar biasa, ketua majelis ulama lagi Indonesia. Jadi ada orang begitu. Karena apa itu? Dipelihara Allah dia, dikawal oleh malaikat dia. Tapi tentunya kalau dia sadar itu, kita pun harus sadar kita ini dipelihara Allah. Ada malaikat yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keberadaan kita, tidak merubah keadaan kita, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah dulu apa yang ada pada diri mereka. Dalam diri kita ini banyak yang harus kita rubah. Ini sangat terkait juga ini dengan perubahan tahun. Orang sering berharap dengan berubah tahun berubah nasibnya. Tidak ada satu ayat pun yang bisa kita jadikan rujukan kalau berganti tahun, berganti bulan berubah nasib. Tidak ada hubungannya itu. Dan buktinya sudah berpuluh kali tahun baru, tahun lama berakhir, tahun baru datang, tidak ada perubahannya. Bahkan yang ada, karena dia sampai jam 2 malam baru tidur, besoknya sudah demam, itu ya berubah. Tapi kalau nasib ada perubahan itu, wah sering itu. Mudah-mudahan tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021. Bukan begitu maunya doanya. Mudah-mudahan saya setiap waktu berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Bukan tahun ini saja, tapi setiap hari ada perubahan. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Jadi bukan per tahun hitungannya, itu per hari. Jadi setiap hari maunya ada perubahan, lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kajiannya di sini Allah sebutkan ma biqaumin ma bi anfusihim. Jadi ma biqaumin, jadi berubahnya keadaan satu komunitas itu kalau masing-masing kita mengubah dirinya. Jadi kan Allah tidak mengatakan hatta yughayyiru ma biqaumin. Jadi Allah katakan la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah apa yang pada kaum itu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka atau sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi dalam diri kita ini banyak yang harus dirubah. Dalam kitab mu'jizatun wa ajaibun minal Quran, itu judul kitabnya yang ditulis Syekh Muhammad Abdul Rahim. Jadi ada dia sebutkan sifatul insan al-fitriyah, sifatul insan al-fitriyah, sifat-sifat fitrah manusia. Mungkin sudah pernah disampaikan, banyak dalam Al-Quran disebutkan tentang manusia itu. Jadi kata al-insan dalam Al-Quran ada lebih kurang 56 kali disebutkan al-insan. Dan selalu atau banyak ya, ketika Allah menyebutkan al-insan dalam Al-Quran itu menyebutkan sifat-sifatnya. Jadi manusia itu membawa sifat yang tidak baik. Kalau tidak dirubah, maka dia akan bermasalah. Itulah yang dirubah itu. Salah satu itu yang disebutkan dalam ayat tadi, ya dalam muqaddimah, bahwa manusia itu laya'usung kafur. Wala in adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu laya'usung kafur. Jadi banyak manusia begitu, atau mungkin umumnya kita begitu. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usum kafur. Apabila kami berikan kepada manusia itu berupa nikmat, kata Allah, kalau kami berikan nikmat kepada seseorang itu,
lalu kemudian kami cabut, kami ambil atau dihilangkan Allah, ya dengan cara Allah mungkin hilang, terbakar dan sebagainya, bagaimana umumnya reaksi manusia itu? Innahu laya'usum kafur. Sesungguhnya manusia itu akan menjadi yaus. Yaus itu artinya putus asa, atau paling tidak sangat kecewa. Jarang orang kalau hilang uangnya sujud syukur dia, atau dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa bisa ada orang mengucapkan alhamdulillah kalau hilang uangnya atau hilang hartanya? Karena ada keyakinan kalau ada sesuatu yang hilang itu akan Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah jadikan itu sebagai apa namanya, kafaroh. Saya baru-baru ini ada ke Lampung, saya kena bawa koper besar, bikin ke Bekasi, kata kawan. Dibikin aja ke Bekasi, pesawat. Lupa saya mengambil uang di situ, ada 10 juta hilang. Aduh, kenapa? 2 hari setelah tahu saya hilang baru saya kasih kepada, itu pun satu orang saya kasih tahu, hanya sama kau kasih tahu ini. Tapi dalam hati saya, ya Allah, saya maafkan itu kepada yang mengambil. Jangan itu membuat dia nanti tidak barokah hidupnya. Baru yang kedua, ya Allah, ini jangan-jangan ini kafaroh kepada kita. Kafaroh itu mungkin ada bala yang mau datang ke kita, tapi ditukar Allah bala itu dengan hilang sedikit daripada yang telah dia berikan. Itu tidak mudah itu. Ya, harus kita kembali kepada petunjuk Allah. Karena kalau andainya kita ditabrak orang, wah itu nggak ada nilai 10 juta dengan ditabrak orang. Jatuh mungkin pesawat kita, atau mungkin ada musibah lain. Jadi 2 kemungkinan kalau ada musibah kepada kita, harus diyakini bahwa salah satunya itu mungkin kafaroh kepada kita. Mungkin dosa kita, ya ada kesalahan kita kepada orang, lalu dibuat Allah musibah kepada kita sebagai penghapus itu. Tapi dengan syarat kita ikhlaskan itu, maafkan dia. Kalau ada orang sengaja mengambilnya itu, entah yang sudah susahnya dia. Kalau mungkin apa namanya itu dia memang jahat, ya mudah-mudahan dengan dapat dia itu dia berubah. Ada saja cara Allah untuk memberikan petunjuk kepada makhluknya. Yang kedua, harus kita punya keyakinan bahwa Allah kalau mencabut, mengambil nikmat yang telah dia berikan kepada kita, itu ada sesuatu yang lebih besar yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya doanya pun begitu, Allahumma ajirni ala musibati wakhlufni khairan minhu. Kita ada riwayat lain, ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang menimpa aku, dan gantilah dia yang lebih baik daripadanya. Jadi dikasih ganti yang lebih baik. Tak sampai seminggu ada orang mengasih duit sama saya 25 juta, udah diganti Allah. Tak sampai seminggu. Cuma kalau ada pemikiran, ya Allah kalau tak hilang itu sudah 35 juta. Memang begitu perasaan kita itu, Bu, ya. Coba kalau tak hilang, kata istri pula itu, manas-manasi kan, coba kalau tak hilang udah 35 juta katanya. Padahal dia tidak tahu karena sudah hilang itunya boleh jadi Allah menggantinya dengan cepat, dikasih Allah lewat hambanya. Bukan tahu hambanya yang mengasihi itu, bukannya kita kasih tahu sama dia, yang kita kasih tahu itu orang lain, orang dekat sama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada. Jadi Allah sangat tidak suka. Ini celaan Allah kepada orang kafir yang kalau dia diberikan nikmat, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada begitu dalam surah Al-Fajr. Tapi kalau sudah dikasih Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqula rabbi ahanan.
dia fayaqulu rabbi ahanan, dia katakan Allah telah membuat aku hina, Allah buat aku susah, padahal dia tidak tahu ada yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita rubah. Itu enggak boleh kita menjadi orang yang yaus, qunut. Ketika Allah inna nubashiruka bi ghulamin alim, Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, kami, ya, kata malaikat, kami, kata para malaikat, diutus Tuhan, diutus Allah memberi kabar kepadamu, wahai Ibrahim, inna nubashiruka, kami berikan kabar gembira kepadamu, bi ghulamin alim, kau akan mendapat anak yang pintar, anak yang alim. Sudah dapat dia satu, Nabi Ismail, ghulamun halim, ghulamin halim, anak yang lembut. Datang lagi malaikat, padahal sebelumnya sudah tahu dia, istrinya sudah mandulnya, iya kan, dia sendiri sudah apa, sudah tua. Tapi dikasih Allah lagi kepada dia anak dari istrinya yang sudah disebut mandul itu, Sarah. Hajarkan anaknya Ismail. Ini Sarah dapat lagi anak. Dikabarkan oleh malaikat bahwa Allah akan memberikan anak yang alim, itulah Nabi Ishak. Secara apa namanya itu, kepintaran memang lebih pintar keturunan Nabi Ishak daripada Nabi Ismail, karena memang dalam Al-Quran sudah dibedakan Allah, satu ghulamun halim, satu ghulamun alim. Ya, kalau Nabi Ismail disebutkan ghulamun halim, kalau Nabi Ishak ghulamun alim. Itulah anaknya Yakub. Yakub berpunya lagi, ya, Yakub itulah yang disebut Israel. Israel itu hamba Allah, tapi anak-anaknya lah yang disebutkan Bani Israel. Israel sekarang itu keturunannya lah itu. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, falatakum minal qanitin, jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang tidak punya harapan, putus asa. Mungkin kita kalau begitu, ibu nanti akan datang, akan lahir anaknya padahal udah 50 tahun umurnya. Mana mungkin, kan kata ibu itu. Kalaupun mungkin ada, ya, dokter spesialis kandungan mengatakan ibu akan melahirkan lagi tahun depan katanya. Mana mungkin, kata gitu. Baru 50, padahal Nabi Ibrahim istrinya sudah mungkin ratusan tahun. Lahir lagi. Jangan putus asa bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang harus dirubah ini. Jadi kalau tidak bisa kita merubah, ya, menjadi orang yang selalu optimis, selalu punya harapan. Saya melihat sekarang kalau ada ustadz ceramah, ini mohon maaf lah, bukan menyalahkan, tapi kalau saya lihat sudah lebih banyak yang dipiralkan bahwa kita ini seolah-olah mau tenggelamlah kita ini besok, hancurlah kita ini, kan, gawatlah kita ini katanya. Jadi maka yang dipiralkan itu yang masalah-masalah, yang marhabanlah di gereja. Padahal itu orang-orang sintingnya itu yang marhaban di sana itu, ngapain dipiralkan itu? Yang mengaji begini itu malah dipiralkan itu. Yang orang yang ribuan santrinya di apa Mustafawiyah sana itu jarang dipiralkan itu. Apa kerja anak-anak itu di sana? Satu kelas 70 orang. Tapi yang dipiralkan itu ada Ustadz Miftah namanya, tetangga kami itu di sana, bahwa dia Yesus alaihi salam katanya. Itu viral itu. Padahal tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ya pengurus majelis ulama, ibu ya, pokoknya dia salah seorang pengurus lah di majelis ulama. Rupanya dia tahu latar belakang anak ini, pernah sakit dulu sebelumnya apanya ini bagus ya. Ayahnya itu kawan akrab saja, Zulkarnain namanya, adiknya atau abangnya itu menantu Ustadz Taufik Helmi di masjid yang dekat Stadion Teladan. Si imam namanya itu penyuluh saya dulu di Medan Kota. Cuman abangmu itu entah kenapa berubah sekarang dia Ustaz katanya. Jadi setelah sembuh dia itulah berubah. Berarti yang sudah tak lurusnya lagi otaknya itu Pak ya.
Nah, jadi itulah yang diviral-viralkan, ustadz yang tak lurus lagi otaknya. Jadi padahal masih banyak ustadz yang lurus otaknya. Nah, jadi kalau yang tak lurus lah otaknya, apa dicakapkannya itu diviralkan, dan dia senang juga itu, karena makin banyak lah, apalagi bisa nanti mungkin ya puluhan ribu jutaan nanti dapat apa juga dia itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita ya pikiran kita terganggu, itu sebetulnya tidak baik itu diviralkan. Nah, jadi memang begitunya kalau namanya media ini, yang anehnya. Nah, kalau yang bagus, yang biasa itu tak suka orang memviralkannya itu. Dalam Al-Quran taunya Allah banyak orang jahat mulai dari dulu, tapi sedikit yang disebut dalam Al-Quran. Misalnya dilihat berapalah nama orang jahat dalam Al-Quran, sedikit. Fir'aun, Abu Lahab, padahal banyak Abu Janda pun ada kan, tapi tak ada dalam Al-Quran lagi itu. Abu Lahab, Abu Jahal tak disebut lagi, karena tidak perlu banyak, cukup satu sebagai contoh. Apalagi Qorun, Haman, Azar, itu sudah cukup mewakili. 5 itu sudah cukup mewakili, walaupun puluhan juta manusia jahat, tapi yang 5 itu sudah cukup mewakili sifat-sifatnya. Nanti bapak-bapak telitilah dulu kalau ada waktu, atau ditanya kenapa yang 5 itu saja disebutkan. Kalau Abu Lahab itu dari segi apa namanya itu, penyebar fitnah, itu Abu Lahab lah imamnya itu. Hammalatal hatab, jadi suami istri, memang begitu kerjanya, penyebar bazar lah itu, apa sekarang istilahnya itu, kurasa itu lah itu, Abu Lahab lah imamnya itu. Suka mencari-cari kelemahan orang, hammalatal hatab, ingin mengadu domba. Baru nanti kalau model Fir'aun, itu penguasa yang zalim, cukuplah Fir'aun. Baru nanti ada konglomerat atau orang yang kaya raya jahat melawan Tuhannya, itu Qorun. Kalau Haman mungkin mewakili daripada orang pintar tapi jahat, nah, itu Haman. Kalau Azar, dia kejahatannya memproduksi sumber kejahatan, berhala. Nah, kalau sekarang tambah berhala, mungkin model-model apa inilah, ya HP membuat orang, ya apa namanya itu, membuat orang lalai, membuat orang lupa sama Tuhannya, membuat narkoba. Nah, itu model-model itulah itu. Tapi jangan sebutkan pula Azar itu ayah Nabi Ibrahim itu, jangan disebutkan itu memproduksi narkoba pula kan. Tapi ada sifat-sifatnya yang berbeda dengan yang lain. Makanya tidak berulang, tidak banyak Allah sebutkan nama raja yang zalim. Kalau nama, begitu juga nama orang yang kaya yang jahat, begitu juga yang orang alim, begitu juga pengadu domba, Abu Lahab. Walaupun banyak, tapi yang banyak Allah sebutkan nama-nama, kisah-kisah yang baik. Ya, supaya apa? Supaya menjadi ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kadang-kadang kan ada orang, saya bantai, ngapain dipiralkan itu sih orang? Loh, kenapa dilarang? Supaya jangan orang nanti supaya jangan nanti terpengaruh dengan paham sesatnya itu. Tidak ada orang yang terpengaruh itu kecuali orang yang memang sudah jahat kian. Kadang-kadang orang kalau tahu dia ada kejahatan orang yang luar biasa, nanti ada pemikirannya, kalau saya masih lumayannya itu katanya, kalau dia tengoklah jahatnya itu, aku walaupun jahat tidak sampai sejahat itu kata. Akhirnya tenang dia dengan kejahatannya itu, dia merasa nyaman dengan kejahatannya itu. Karena apa? Karena dia tahu orang lebih jahat dari dia. Ada begitu itu Pak. Nah, kalau saya lumayan lah katanya, walaupun tak mau ke masjid, tapi aku terus terang tak pernah aku berselingkuh katanya. Perasaan dia udah hebat dia itu, tak mau ke masjid karena tak mau dia berselingkuh, sudah lebih baiklah dia itu. Karena tahu dia ada orang sudah tak mau ke masjid, pencuri lagi,
zina lagi, aman perasaannya karena dia baru 10 kesalahannya, yang lain sudah 50. Ada begitu Pak, itu ada pemikiran begitu. Makanya tak baik kita mengetahui orang-orang jahat. Yang bagus itu ya, kalau Imam Al-Qurtubi katakan al-ilmu bi ikhbaris sholihin, banyak ilmu kita dengan cerita atau kisah daripada orang-orang soleh. Nah, kalau istilah lain musahabah bis sholihin. Jadi kita ini supaya lembut hati kita ini, yulayyinu al-qulub, melembutkan hati itu harus musahabah bis sholihin, berkawan dengan orang soleh. Kalau berkawan dengan orang jahat, walaupun katanya supaya kita jangan terpengaruh kejahatannya, lama-lama nanti akan kita bandingkan itu. Berarti saya udah baiknya ini katanya, dibanding dia, oh belum tahu macam mana jahatnya itu. Kalau kita ini masih lumayan lah ini katanya, karena dia bandingkan dirinya dengan orang yang sangat jahat. Coba bandingkan kita dengan orang yang soleh. Nah, maka sekarang yang banyak kita lihat itu, pertama banyak diberitakan orang-orang yang bermasalah. Yang kedua ya, kita ini suka ya disebutkan hal-hal yang mengancam kita. Jadi kita ini padahal tidak, Allah itu akan selalu memberikan pertolongan di saat umatnya, di saat hamba-hambanya ya sudah ya mungkin tidak ada lagi kekuatan dengan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Kalau secara logika Fir'aun itu tidak bisa dikalahkan Nabi Musa. Inna lamudrakun, semua pengikut Nabi Musa sudah pesimis, sudah putus asa. Kita ini pasti ya sudah tertangkap, pasti dilenyapkan oleh pasukan Fir'aun. Tapi dengan mudah Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Punya banyak ustadz yang begitu. Jangan takut katanya, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan sampai kita merasa takut karena dia penguasa tanah di sekitar jalan Menteng ini umpamanya. Tidak, Allah itu akan selalu menunjuki hamba-hambanya. Jadi karena ulama itu kan warasatul anbiya. Begitu ketika Abu Bakar sendiri secara logikanya ya, menurut pikiran normalnya tidak mungkin lagi mereka itu selamat. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dia Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan, jangan kau gelisah, jangan sedih, jangan susah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita perlu orang yang begitu Pak, yang selalu memberikan tabsyir kepada kita. Belum seberapa yang kita hadapi hari ini dibanding yang dihadapi oleh Nabi Musa, menghadapi Fir'aun, menghadapi Qarun, menghadapi Haman, dan banyak lagi perangkat-perangkatnya yang disebut Allah sahar, tukang-tukang sihir, ahli-ahli santet. Tapi dia pastikan kepada pengikutnya, kalla, tidak, inna ma'iya rabbi, karena Allah selalu bersama aku. Sayahdin, dia akan memberikan petunjuk ya kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, jadi untuk mencapai ridho, mencapai rahmat, menjaga nikmat-nikmat yang diberikan Allah, kita harus bisa merubah banyak diantaranya itu tadi. Jangan menjadi orang yang qunut, orang yang putus asa. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Begitu Allah katakan kepada ya kita, itu Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anak, idhabu, ya baniya idhabu, pergi kamu, fatahassasu min Yusuf, cari kamu Yusuf sampai dapat. Wala tai'asu min rauhillah, jangan sampai kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, karena sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi begitu Allah bencinya terhadap orang putus asa, orang yang lemah semangatnya,
Saya sempat ada melihat tadi di YouTube berapa macam sifat-sifat orang, sifat-sifat buruk manusia itu. Disebutkannya ada 100, banyak itu saya pikir. Ada yang mengatakan 30, macam-macam lah. Tapi persidial itu tidak menurut hadis. Tapi salah satunya yang tidak bagus itu adalah cengeng. Baru-baru ini ada musyawarah akbar lah, musyawarah besar silaturahim di majelis ulama pertengahan bulan Desember yang lewat itu, bahwa katanya ya kita ini gawat. Ada mengatakan bubarkan majelis ulama. Banyak yang ketakutan. Kalau saya ya itu supaya kita punya pengikutnya, itu supaya kita punya pengikut. Setiap nabi itu ada pengikutnya. Nabi Isa ketika dia kewalahan, dia tanya, man ansori ilallah, siapa yang bisa menolongku? Ada jawaban, nahnu ansorullah, kami adalah penolong Allah. Jadi kadang-kadang ada orang hebat tapi tak ada penolongnya, sehingga dia mudah dipermainkan orang lain. Maka kita perlu membuat pengikut. Kalau kadang-kadang yang takbir di lapangan merdeka umpamanya, itu bukan penolong kita, itu hanya simpatisan kita. Siapa yang bisa menolong kita itu pasti harus murid-murid kita, harus ya ada al-hawariyun kalau Nabi Isa, kalau Nabi Muhammad ada muhajirun dan ada ansor. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kita harus bisa merubah kebiasaan yang selama ini dalam diri kita, mudah putus asa, mudah kecewa. Salah satunya ya kita lihat dalam Al-Quran adalah al-qunut atau putus asa. Inilah kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an waj'alil Qur'ana nura sudurina wa rabi'a qulubina wa qurrata a'yunina. Rabbana ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum